Apel pagi mulai laporan. Pada penerima apel, hormat! Gerak! 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 Lapor, apel pagi siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Istirahat di tempat. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris dan Bapak Ibu Kepala Bidang, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional, dan seluruh peserta apel pagi yang sama saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa mengikuti apel pagi. Ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama tentu kegiatan rutin kita senam Rabu sehat. Saya mengajak teman-teman semua untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga dengan berolahraga kita bisa meningkatkan kesehatan kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua ada penilaian SPBE yang akan dilaksanakan di Pusru. Bagi yang bertugas silahkan untuk melaksanakan tugas. Tentu penilaian SPBE ini kita berharap semakin seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Tentu untuk memudahkan kegiatan pemerintahan ini harus menggunakan teknologi informasi yang biasa dikenal dengan electronic government. Nah, kalau kita melihat perkembangan di beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa itu sudah banyak daerah yang maju yang berbasis teknologi informasi. Ya, diantaranya adalah penggunaan aplikasi-aplikasi yang integrasikan beberapa urusan, misalnya perencanaan dan penganggaran untuk memiliki aplikasi yang saat ini kita kenal dengan SIPD. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain terkait dengan kepegawaian dan lain-lain itu sudah lazim menggunakan teknologi informasi. Nah, beberapa daerah yang unggul saat ini yaitu daerah-daerah yang mampu mengintegrasikan dalam satu aplikasi itu semua urusan pemerintahan sudah ada di dalamnya. Nah, ini diterapkan seperti di Surabaya, seperti di Sukabumi, itu tidak banyak aplikasinya. Cukup satu aplikasi itu semua urusan ada di dalamnya. Nah, ini kita mengarah ke sana. Mudah-mudahan kita juga bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi sehingga ini akan lebih memudahkan kegiatan pemerintahan kita. Yang kedua, salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah ada bimbingan teknis terkait dengan pemberdayaan UMKM, khususnya di perencanaan keuangan. Nah, tentu akan ada materi terkait dengan perencanaan UMKM bagi peserta ya, khususnya UMKM kita, bagaimana mereka bisa merencanakan keuangan dari sisi usaha. Kalau kita ya rata-rata apakah kita sebagai ASN atau non ASN tentu juga harus memiliki perencanaan keuangan. Ada salah satu konsep untuk perencanaan keuangan di mana dari seluruh pendapatan kita itu 50% digunakan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, 50%. Ya. Kemudian 30% itu keinginan, daftar keinginan, kita mau ingin beli apa, itu maksimal 30%.
jangan melampaui 30%. Kemudian sisanya 20%, sisanya sisanya 20% itu untuk tabungan. Jadi 50% pendapatan itu memenuhi kebutuhan sandang pangan papan, kemudian 30% keinginan, 20% itu untuk tabungan. Nah, dari tabungan ini kalau sudah 6 kali pendapatan, kita bisa alokasikan untuk proteksi dalam bentuk asuransi kesehatan, ataupun dana darurat. Minimal dana darurat itu tiga kali pendapatan. Nah, kalau sudah 6 kali tabungan kita sudah 6 kali pendapatan, nah ini bisa digunakan untuk investasi. Nah, teman-teman tentu pegawai kita bisa rasakan kita punya pendapatan sudah banyak, ya kita meminjam kredit atau apa untuk kebutuhan, mungkin ada yang kredit rumah atau kendaraan atau apa saja. Nah, ini ya bagi kita untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana? Nah, artinya ini juga tidak terlepas dari gaya hidup kita. Jangan memaksakan diri kalau kita memang belum mampu untuk sesuatu, sehingga pengelolaan keuangan kita ini menjadi sulit ya, menjadi sulit. Nah, ini mungkin saran dan masukan bagi kita semua, khususnya kepada diri saya juga, untuk bisa mengelola keuangan secara lebih baik. Saya mau tanya, di antara teman-teman yang punya usaha sampingan selain sebagai ASN ada? Ada enggak? Coba saya mau lihat. Ada enggak? Angkat tangan. Apa usaha Pak? Ya? Jualan. Oke. UMKM ya? Oke. Selain itu, ada Pak? Bagaimana Pak Kalis? Ada usaha sampingan selain mamanya? Ya. Nah, itu contoh ya. Artinya sedikit sekali dari kita teman-teman yang ASN yang punya usaha selain dari pendapatan kita, selain dari status kita sebagai pegawai negeri. Nah, ini kita mungkin sudah perlu kita pikir-pikirkan. Nah, jadi caranya bagaimana dengan mengelola keuangan kita dengan bijak. Saya kira ini perhatian saya pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Wali, kegiatan kita pada hari ini berdoa mulai. Selesai. Apel pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, buatkan. Bubarkan. Pada penerima apel, hormat, gerak. Gerak, gerak. Ayo, Pak. Ayo.